Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Petani Flores Timur. Ini ada sedikit info untuk teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman karena pengalaman yang saya dapatkan, yang sudah saya rasakan itu sudah terjadi atau sudah saya alami, yaitu ketika sulur vanili yang sudah terkena serangan busuk batang, penyakit hama busuk batang seperti ini teman-teman, maka saat kita melakukan pemangkasan, usahakan lakukan pemangkasan ekstrim teman-teman. Misalnya teman-teman sulur yang ini merambat ke atas ini sudah terkena busuk batang teman-teman, pangkaslah sedikit jauh, misalkan sulurnya dari bawah, jadi kita pangkas sekitar sini teman-teman, agak jauh sedikit, untuk mencegah tidak terjadinya busuk batang terulang pada sulur yang kita pangkas tersebut teman-teman. Jadi sesuai pengalaman yang saya alami teman-teman, ini sekedar info untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan teman-teman mudah-mudahan teman-teman jangan mengalami pengalaman atau hal yang seperti saya rasakan atau saya alami, yang kemudian saya ceritakan atau saya terapkan ke teman-teman sekalian. Misalnya sulur yang sudah terkena busuk batang seperti ini teman-teman, seperti ini teman-teman, saat kita melakukan pemangkasan, sesudah kita melakukan pemangkasan sulur yang terkena busuk batang tersebut, sesudah kita melakukan pemangkasan, kita buang. Setelah kita buang, sulur yang terkena busuk batang pasti kita pegang teman-teman, pasti kita saat melakukan pemangkasan pasti kita menyentuhnya teman-teman. Jadi sebaiknya, saran saya, setelah kita melakukan pemangkasan pada sulur yang terkena busuk batang tersebut, jangan langsung menyentuh vanili yang lain teman-teman. Misalkan menyentuh ke vanili lain yang tidak terkena busuk batang seperti ini teman-teman, yang untuk satu pohon ini tidak terkena busuk batang. Setelah kita menyentuh vanili yang terkena busuk batang tersebut, jangan langsung menyentuh vanili yang lain teman-teman, karena itu berakibat menularnya penyakit busuk batang tersebut teman-teman. Jadi setelah kita melakukan pemangkasan pada sulur yang terkena busuk batang, cucilah tangan di air, cuci sebersih-bersih mungkin, barulah kita melakukan aktivitas perawatan vanili yang tidak terkena busuk batang tersebut teman-teman. Mengapa saya mengatakan seperti sedemikian kepada teman-teman sekalian? Karena saya sudah mengalami hal yang seperti saya jelaskan ke teman-teman semua sekarang yang di video sekarang ini teman-teman. Penyakit busuk batang sangat gampang menular teman-teman, karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi teman-teman, banyak orang yang mengeluh jika sudah terkena busuk batang. Hampir semua pohon rata-rata terkena serangan penyakit hama busuk batang teman-teman. Itu sebenarnya kesalahan dari kita yang tidak pernah kita sadari teman-teman. Pada saat kita melakukan pemangkasan sulur seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sesudah kita melakukan pemangkasan sulur yang terkena busuk batang seperti ini teman-teman, pasti kita menyentuh sulur tersebut tanpa kita sadari. Kita tidak mencuci tangan, kemudian kita sentuh vanili yang tidak terkena hama penyakit atau hama busuk batang, yang tidak terkena hama atau penyakit busuk batang tersebut. Akhirnya itulah dia merambat ke penyebab itulah yang bisa merambat ke vanili yang lainnya teman-teman. Jadi saran saya seperti tadi teman-teman, lakukan pemangkasan, sesudah selesai cucilah tangan terlebih dahulu, lalu melakukan aktivitas perawatan ke vanili yang tidak terkena serangan penyakit busuk batang tersebut teman-teman.
Mumpung di video ini sekedar pengalaman yang saya dapatkan, jadi ini saya tidak menyentuh atau belum melakukan pemangkasan, teman-teman. Dan satu lagi informasi untuk teman-teman sekalian, setelah teman-teman melakukan pemangkasan sulur yang terkena busuk batang seperti ini, teman-teman, setelah melakukan pemangkasan, sebaiknya sulurnya jangan dibiarkan saja, teman-teman, atau jangan, misalkan ini batas yang saya tanam vanili, kemudian ke atasnya belum saya tanam, teman-teman, sebaiknya jangan dibuang di sekitar situ, teman-teman, tetapi buanglah agak jauh sedikit, kemudian jangan dilepas, tetapi bakar sulur yang terkena busuk batang tersebut supaya hama atau penyakit kuman-kumannya tersebut dimusnahkan, teman-teman. Jadi seperti itulah, teman-teman, pengalaman yang saya dapatkan atau saya rasakan selama merawat vanili, teman-teman. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, teman-teman, setelah melakukan pemangkasan sulur yang terkena busuk batang, sebaiknya setelah melakukan pemangkasan selesai, cucilah tangan terlebih dahulu, barulah melakukan aktivitas perawatan vanili, pohon vanili yang lainnya yang tidak terkena penyerangan busuk batang tersebut, teman-teman. Oke, sekian informasi dari saya untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat dan teman-teman bisa mempraktekkan atau menggunakan cara ini supaya kita sama-sama sukses dalam merawat vanili kita, teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari saya. Terima kasih.